Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya nggak usah ngomong apa. Jujur saya itu ini bisa di sini itu diajak belajar sama Mas Agung. Nggak tahu beliau dapat referensi dari mana. Saya juga bingung harus ngomong di sini, harus ngomong apa karena ini baru pertama kali. Takdir, Pak. Kemarin sebenarnya saya mau request kalau mau sharing via WA aja. Saya soalnya lebih nyaman kalau sharing biasanya via WA. Beberapa kali udah buka grup, tapi Mas Agungnya minta kalau teman-teman di sini minta mau sharing langsung aja. Jadi ini juga materinya sebenarnya tak siapin dadak banget. Dan materinya ini kalau ditanya sumber dari mana, ya bukan dari mana-mana. Ini nanti kalau ditanya sumber materi ini cuma berdasarkan pengalaman dari saya aja ya. Jadi nanti misalnya kalau ada salahnya, ada kekurangannya, saya minta maaf di awal. Biar gak menyita waktu lama, mau langsung aja ya. Sesuai materi hari ini. Oke, sesuai materi hari ini, banjir orderan dari TikTok. Itu saya nggak tahu, saya pribadi nggak tahu kok dikasih judul kayak gitu. Karena saya sendiri juga belum banjir banget. Sebelumnya kenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Septi. Mungkin kebanyakan dari sini kayaknya baru pertama kali ketemu semua sama saya ya. Nama saya Septi. Barangkali ada teman-teman yang mau lebih akrab bisa lihat Facebook saya di Septi Aryani DA. Terus untuk akun jualan saya, kebetulan saya Instagram dan TikTok itu satu nama, yaitu Septi Branded. Barangkali beberapa teman-teman udah ada yang familiar, beberapa mungkin udah ada yang familiar. Kalau belum ya sekalian perkenalkan. Nama saya Septi. Alhamdulillah saya udah punya bisnis fashion itu sekitar 6-7 tahunan. Nah, kalau untuk jualan di TikTok sendiri baru sekitar dari akhir Juli saya baru mulai aktif jualan di TikTok. Nah, kenapa sih kita itu kok nggak harus, tapi kenapa harus TikTok? Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini kalau kita lihat mereka itu aktif banget di TikTok ya. Karena ya seperti kita ketahui, TikTok itu udah menjadi salah satu sosmed yang paling digandrungi oleh orang zaman sekarang. Jangankan mau nyari berita, nyari apapun itu, kalau saya pribadi sekarang udah nggak nyari di IG, larinya malah ke TikTok. Karena apa-apa di TikTok itu rasanya ada kayak Google. Mau nyari masakan ada, mau nyari tips apa ada, bahkan kajian pun di TikTok juga banyak loh. Terus apa lagi ya? Nah itu kalau dibandingkan sama medsos yang lain, TikTok itu sekarang lebih sering dibuka. Saya tanya dulu deh, ibu di sini udah punya TikTok semua belum? Sehari buka TikTok berapa kali? Baru download. Kalau punya TikTok itu, kalau saya pribadi ya, biasanya kalau dulu kan kalau udah berbahan di kamar, biasanya habis ngeloni anak, biasanya nonton film ngapain. Tapi sekarang kan untuk TikTok 5 menit lah, 10 menit lah, 30 menit, nanti tahu-tahu jadi
jadi nonton film, nggak jadi belajar, tahu-tahu scroll berita apa. Soalnya beneran apa-apa itu ada di TikTok. Jadi kita itu, kalau kita pribadi ya, sebaiknya bisa memanfaatkan TikTok, jangan ke hal negatif. Maksudnya saya pribadi jarang buka lagi ada berita apa ya, yang viral apa ya. Buat saya itu nggak penting. Kalau mau cari, mau belajar itu banyak banget di TikTok. Mau belajar medsos, mau belajar apa lagi ya, DIY ibu-ibu itu juga banyak. Nah, berhubung TikTok itu kebetulan akhir-akhir ini banyak digandrungi orang, mungkin TikTok sendiri itu jadi memanfaatkan momentum itu. Kalau dulu itu TikTok Shop itu belum seperti sekarang, bikinnya masih susah. Terus belum ada juga aplikasi TikTok Seller yang bisa memudahkan penjual untuk mereka upload produk mereka, ngedit apa. Itu dulu susah banget, harus via web. Belum tak kasih. Harus via web. Tapi kalau sekarang itu lebih mudah. Nanti kalau teman-teman bisa nih mau serius jualan lewat TikTok, saran dari saya pribadi, nanti seenggaknya punya 2 aplikasi, yaitu TikTok biasa yang buat kita scroll apa-apa itu, terus satu lagi sama TikTok Selling Center. Itu buat nanti kita upload produk yang mau dijual di TikTok, buat ngedit harga, ngedit stok, buat nanti ngatur pengiriman juga bisa. Nah, lanjut ya. Terus di TikTok itu kenapa sih kok bisa dapat uang dari TikTok? Dari TikTok itu gimana caranya coba dapat uang dari TikTok? Dapat uang dari TikTok itu gampang banget caranya. Dan ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, undang orang buat install TikTok. Nah, itu cara yang paling simpel, cara paling males, cara orang-orang rebahan. Misal tadi kan ibu-ibu bilang belum punya aplikasi TikTok ya. Nah, misal nanti saya WA ibu-ibu nih pakai tautan dari saya, nanti tak kasih tautan, tak kirim ke WA. Nah, ibu-ibu belum punya TikTok tuh, nanti otomatis ibunya kan masuk ke Play Store lewat dari jalur undangan saya. Itu nanti kalau ibu-ibunya download TikTok, saya dapat uang. Kayak saya mempromosikan TikTok, ibu-ibu download, nah itu saya dapat komisi dari TikToknya langsung. Kalau cara yang pertama itu udah nggak terlalu efektif di zaman sekarang. Soalnya mungkin di antara 10 orang yang nggak punya TikTok itu paling hanya 2 orang. Saya yakin dari 10 orang itu seenggaknya 8 orang itu udah punya TikTok semua. Nah, cara yang kedua, ikutan challenge bikin konten yang diadakan sama TikTok. Nah, ini saya nggak mau jelasin, soalnya saya pribadi saya nggak menguasai bidang itu. Dan itu tantangannya kalau ikutan challenge dari TikTok itu saingannya sama jutaan orang di seluruh dunia, nggak hanya Indonesia. Itu kita kalau misal TikTok ngadain challenge, hadiah $2.500, challenge-nya kamu wajib gini, itu susah banget. Itu kita harus satu, pintar bikin video. Terus dari video itu nanti yang nonton berapa orang, dari video itu misalnya nanti bisa disukai berapa orang, itu kita saingannya sama 1 orang di seluruh dunia. Dan itu saya milih angkat tangan soalnya nggak bisa. Nah, yang ketiga, kita bisa jadi influencer. Kalau influencer itu besok gampangnya apa ya? Kayak artis IG, kayak artis kalau dulu di IG selebgram. Kalau TikTok itu TikTokgram. Jadi kita nggak harus nyanyi enggak, tapi kita harus berusaha jadi orang yang terkenal di TikTok. Nah, kalau itu saya juga menyerah. Saya bukan orang terkenal soalnya. Jadi influencer itu satu ya, harus pintar. Kalau influencer itu misalnya yang bukan artis, yang dulu bukan artis itu kayak misalnya Tasya Farasya. Itu kan pintar banget, dia pintar banget make up. Nah, itu dia akhirnya jadi influencer dan di endorse sana sini. Kalau buat artis nggak usah disebutin ya, mereka tanpa endorse aja udah itu jadi udah jadi artis. Terus kalau influencer yang agama siapa ya, saya kurang tahu ya, jarang buka ya soalnya kalau yang gitu-gitu. Nah, itu pokoknya kalau jadi influencer seenggaknya kita punya keahlian, pinter ngomong, pinter review barang apa, terus
terus pintar apa ya, kayak itu makanan itu Farida itu kan dia juga jadi influencer gara-gara nge-review makanan sana sini, akhirnya jadi endorse, dapat uang dari endorse sana sini. Nah maksudnya jadi influencer itu kayak gitu, mereka nggak usah jualan, malah biasanya dapat sampel produk, dapat makan gratis, tapi kita harus nge-review punya mereka. Dan menurut saya influencer itu tanggung jawabnya malah gede banget, kita bohong sedikit aja, nah itu urusannya sama yang di atas. Nggak tahu, kalau influencer kayaknya tanggung jawabnya lebih besar kalau buat saya. Nah kebetulan yang saya mau share di sini nomor 4, dapat uang dari TikTok itu dari jualan pita. Di sini ibu-ibu udah jualan semua belum? Punya produknya di rumah nggak? Belum ya? Oke, lanjut dulu ya. Nah dari jualan, untuk punya gini ya, kalau kita mau jualan di TikTok, syaratnya kan 1, jelas kita harus punya TikTok, benar nggak? Nah itu syarat yang pertama, kita harus punya TikTok. Yang kedua, kita harus punya barang ready stock seenggaknya. Kita harus punya barang ready stock. Soalnya jualan di TikTok itu, kalau pengalaman saya pribadi, jualan di TikTok itu lebih gampang closing kalau kita jualannya secara live. Live itu, misal ini ibu-ibu, maaf kan banyak yang pakai ini mikrofon ya. Saya sendiri kalau jualan nggak pernah menampakkan muka. Jadi kayak ini HP pakai standing kayak gitu, saya di balik layar nih. Nah barang saya tuh di depan situ semua. Saya pribadi nggak pernah menampilkan muka, nggak pernah saya seliweran di depan situ, nggak pernah. Yang di depan kamera itu cuma barang-barang saya aja. Jadi insya Allah aman. Tuh. Nah kan itu ya, udah 1 punya akun, harus punya akun TikTok. Yang kedua harus punya barang ready stock. Nah semisal nih ada yang tanya, Mbak kalau nggak punya barang ready stock gimana? Nggak apa-apa, nggak punya barang ready stock itu kita bisa daftar jadi afiliator. Nah ini agak panjang nih. Afiliator itu istilahnya kayak marketer, kayak reseller. Jadi misal nih, saya punya barang dari TikToknya, saya daftar ke TikTok, saya mau punya reseller banyak, berarti saya kan nanti buka afiliator. Nah ibu-ibu ini kalau belum punya stok bisa daftar jadi afiliator, itu dibuka banget sama TikTok. Jadi nggak perlu kita ready stock, udah bisa jualan. Tapi ada tapinya lagi. Kalau mau jadi afiliator, misal saya nih jualan gamis ada 10 model. Nah ibu-ibu itu pengen jadi afiliator. Terus kalau mau ikutan live kan bingung, harus punya seenggaknya 10 model gamis itu. Nah cara dapat model gamisnya itu biasanya kalau ibu-ibu udah aktif jadi afiliator, nanti bisa pengajuan sampel gratis. Jadi sampel gratis itu bakalan dikirim sama penjualnya. Penjual yang udah terdaftar sama TikTok, misalnya ibu-ibu nanti mendaftar, bakalan dikasih sampel gratis dari TikTok, nggak bayar loh sama sekali. Itu benar-benar free. Itu bakalan dikasih, tapi sebulan kayaknya maksimal 5 itu dari penjual yang berbeda. Jadi kalau ibu-ibu jadi afiliator, nggak harus terpaku ke satu penjual, tapi bisa ke beberapa. Kayak saya nih, saya kan kebetulan jualan ready stock. Saya punya 2 akun TikTok. Yang satu tak buat afiliator. Nah kebetulan produknya itu yang saya jadikan, yang saya ikut reseller ke mereka, itu produk skincare. Tapi ya skincare yang dipakai biasa, skincare yang dipakai biasa. Terus saya mengajukan sampel baru semalam, hari ini udah dikirim. Nggak tahu sampainya mungkin 2-3 hari lagi. Nah kayak gitu kalau jadi afiliator. Tapi kayaknya saya nggak bakalan jelasin lebih panjang ke afiliator, soalnya saya juga masih baru mau belajar kalau soal afiliator. Tak lanjutin aja ke jualan, tapi tak berhenti dulu, barangkali ada yang mau tanya, kayaknya udah bingung. Kalau ada yang mau tanya nggak apa, tak persilakan dulu, mumpung belum lanjut ke selanjutnya. Boleh banget, barangkali ada yang mau tanya. Mohon teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kamu mau tanya apa? Bapak-bapak kalau mau tanya nggak apa-apa, nggak usah malu. Mas Oli yang mau tanya, Mas Oli ya, mau Mas Oli.
mau nanya kalau menjadi aligator. Aligator. Bahasa Indo. Itu dibutuhkan follower yang banyak atau masih sedikit bisa mengajar untuk bekerja sama dengan TikTok? Oh ya, tak jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadi afiliator itu kalau cuma follower 2, follower 3 aja kita udah bisa jadi afiliator. Tapi tak balikin lagi, kalau kita cuma punya misal follower kok cuma 3, kalau kita jadi afiliator itu kan istilahnya kita memasarkan produk orang. Kalau follower kita cuma 3, nah nanti yang mau beli siapa? Kan gitu kan? Kalau sekarang itu kita mau jualan di TikTok itu enak banget loh. Dulu minimal 2000 follower baru bisa jualan di TikTok. Sekarang misal kita cuma punya 100, 200 itu udah dipermudah, udah bisa jualan di TikTok. Nggak kayak dulu, nggak seribet dulu. Saya dulu daftarnya masih susah. Kalau sekarang mau 100, 200 itu udah bisa jualan di TikTok. Ada lagi yang mau tanya barangkali ibu-ibu? Bingung, aku kecepatan nggak? Mungkin ya di prakteknya mau iya ini habis ini langsung tak praktekin ke tentang mau langsung bikin akun TikTok. Baik, itu kalau mau live gimana Mbak? Apa langsung bisa ikut live di TikTok gitu? Bisa nanti ada materinya nanti. Untuk meningkatkan follower itu gimana? Install TikTok itu udah lama, tapi untuk yang kan ada snack video itu ya. Snack video itu saya langsung dapat 500-an lebih follower. Tapi untuk yang TikTok kok susah, gimana caranya? Ini tak jawab sebatas pengetahuan saya ya. Kalau snack video itu kebanyakan isinya itu kalau setahu saya cuma senang-senang. Tapi emang kata teman saya nggak tahu ya pengalamannya, cuma kata teman saya. Kalau snack video itu misal yang nonton banyak, follower banyak itu bisa dapat uang. Iya. Nah kan saya nggak tahu tapi saya soalnya nggak punya aplikasi itu. Nah kalau TikTok itu emang agak susah dan butuh effort tinggi, betul-betul effort yang tinggi. Jadi kalau nanti nih lanjut habis ini, kenapa kok follower saya susah? Ini saya ganti balik tanya ke ibu ya. Kontennya bukan ini dulu. Nama TikToknya apa? Maksudnya gini, sadar ya, kita sadar ya, saya pribadi kan maksudnya sebelum saya punya TikTok, misal saya kok baru banget di TikTok tapi pengen jualan. Kalau saya punya nama akun TikTok Septic dan Breda, kan itu udah mengusung sebelumnya. Soalnya saya punya IG dari tahun 2015 itu udah aktif. Jadi saya misal buat TikTok Septic dan Breda, seenggaknya saya follower IG itu tak kasih tahu ini loh aku punya TikTok, seenggaknya mereka lari ke TikTok saya. Berarti itu poin kan udah dapet follower dari yang biasanya main IG lari ke TikTok saya. Nah kalau semisal kita sendiri, aduh aku itu siapa ya? Cuma iseng-iseng aja, jadi nggak ada follower. Tangan Mbak itu nyoba install yang snack video kok langsung banyak gitu, langsung dapat uang juga gitu. Oh dapat uang? Iya. Jadi dong, aku penasaran. Gini, TikTok itu ya misal satu. Dari nama itu penting, siapa nama akun TikToknya. Misal kalau nama kita, lah kan belum tentu orang itu nggak bakalan mau nyari nama kita itu siapa gitu. Misalkan kita bukan artis tuh, jadi kalau bisa diisi nama kita lah kita itu siapa. Kedua, isi konten dari TikTok kita itu apa. Misal kalau cuma diisi video anak-anak kita, video kita ngapain kan orang cuma lihat ini apa, ini apa kan cuma di scroll aja. Kecuali beda. Nah ini tak lanjutin ya, Pak lanjutin ke slide berikutnya ya. Ini akun TikTok saya. Kelihatan nggak sih? Kecil banget ya. Mas panitia ini tolong bisa di full screen nggak? Kamu gede mas. Iya full screen gimana? Full screen. Nggak tahu ya, itu suka tak gede kayak apa kita om aja. Siapa? Siapa?
aja TikTok saya, nanti kita belajarnya dari HP ibu aja kalau biar kelihatan maksud saya gitu ya. Kelihatan nggak? Harus kelihatan. Nah, misal nggak ada ibu coba sambil search di HP sendiri Septic dan Branded gitu aja. Sambil tak ceritain sejarah akunnya akun ini ya. Akun ini dulu tak buat tahun kemarin 2021 bulan apa saya lupa. Tapi awal akun ini dibuat isinya juga nggak jelas, isinya saya itu nyoba awal-awal upload dagangan, sepi banget nggak ada yang lihat. Kedua, nyoba tak isi apa ya, quotes semangat, quotes motivasi, sepi. Tak isi isinya bukan parenting apa ya, pengetahuan itu, tapi saya cari-cari di Google ya, mau nggak tahu, memang nggak pintar tentang parenting anak sama anak gini itu sepi. Nah akhirnya saya akhir tahun sekitar bulan Oktober atau November saya lupa, saya ikut kelas. Nah di kelas itu saya diajarkan begini, kalau kita buat akun TikTok tujuannya untuk jualan, kita itu harus tahu dulu kita mau jualan apa. Ibu ini sambil dicatat, ini rada penting. Ini rada penting tenang, soalnya saya bisa bikin akun TikTok ini karena bukan kunci rumusnya dari sini. Nah, yang perlu ditentuin ketika kita mau bikin akun TikTok itu, satu, kita itu di TikTok itu tujuannya dulu ya, tujuannya. Kalau saya dulu kan tujuannya mau jualan. Nah, ibu-ibu juga tulis dulu tujuannya bikin akun TikTok itu mau diisi jualan kah? Mau diisi kajian-kajian kah? Mau diisi resep masakan kah? Atau mau diisi apapun itu wajib ditulis. Nah, tak lanjutin punya saya ya. Berhubung saya itu punya tujuan bikin akun TikTok itu mau tak pakai buat akun jualan, kan saya sendiri harus tahu nih target market saya itu siapa. Nah, target market saya itu siapa? Oh, saya itu kalau yang belanja produk saya itu kan kebanyakan ibu-ibu. Nggak mungkin anak umur 20 tahunan itu tak skip. Biasanya ibu-ibu umur tak anggap 25 sampai 40 tahunan. 25 sampai 40. Nah, itu dicatat gini ya. Tujuan TikTok itu apa? Terus yang mau nonton TikTok itu kita targetnya siapa? Yang mau ditargetin buat nonton akun TikTok kita itu siapa? Udah kan ketemu, aku kan ibu-ibu, berarti ini sasaranku kudu ibu-ibu sing seneng belanja, sing terus nikah, sing wis gawe anak. Nah, aku kepikirannya ke situ kan. Terus tak isi apa ya TikTokku lah, itu aku mikir. Nah, ini kebetulan nggak sengaja banget. Oh, berarti kalau ibu-ibu segitu kan berarti biasanya udah pada nikah. Nah, ini awalnya iseng, tak isi akunku itu tak isi buat quotes pernikahan. Nah, itu nggak sengaja banget, itu juga awalnya itu nemu di Google. Tak buat isi itu, kebetulan langsung FYP apa ya? FYP tahu nggak ibu? FYP itu istilahnya kalau di TikTok banyak yang nonton. Nah, itu namanya FYP. Sebenarnya semua postingan kita yang udah diupload ke TikTok itu bisa FYP. Cuman saya pribadi bakalan seneng kalau yang nonton saya nonton kok 10.000, saya nonton kok 20.000, nah itu kebanggaan pribadi. Jadi saya nggak sengaja itu belum. Kok aku upload kayak gini yang nonton rame. Tak ulangi lagi, hari kedua rame lagi, hari ketiga rame lagi. Nah, berarti aku udah ketemu tuh. Berarti akunku itu bagusnya tak isi kayak gini. Itu juga aku nggak langsung jualan ibu. Dulu isinya akun saya itu cuma kuat semua, nggak ada apa-apa. Baru mulai jualan 3 bulan terakhir. Jadi misal nanti akhirnya ibu ya wis aku tak nggak TikTok, pengen dodol kayak Mbak Septi, saya laris sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Aduh kok sepi ramah sing tuku nih Mbak Septi ngapusin. Itu bukan ngapusin, tapi lebih ke sabar. Kita butuh membangun audiens dulu, apa ya? Kita butuh mengumpulkan orang dulu. Akan beda hasilnya jualan di akun yang followernya 1000 sama jualan di akun yang followernya 10.000 kan bakalan beda. Nah, misal ada yang pegang mic nggak? Yang mau tanya nih, siapa? Coba ya, Mbak Ika
Nih tak tanyain, Mbak coba pegang linknya, aku mau tanya. Iya. Jualan tas nih, udah punya TikTok belum? Baru dari mana? Baru tadi malam. Nah, rumah cantik kan itu isinya kita target marketnya hampir sama, ibu-ibu atau saya jelas itu bisa diturunkan mungkin kalau tas itu 20 taman udah bisa lah, 20 taman udah bisa, anggap aja sama. Nah, misal Mbak kok iseng mau dibikin Pak gawe Mbak Septi, tak squat misal. Kalau punya Mbak itu enak, tinggal kan pasti ada video kan itu dari pusat atau entah dari mana aku sok lihat. Oh bikin sendiri, oke banget ya. Misal ada videonya, nah itu bisa diselingi misal apa ya? Aku dilalui nggak membawa ya contoh-contoh sih. Kalau aku kan aku pribadi fokus bikin quotes. Nah bisa punya Mbak itu kemarin aku nemuin kok lari KSS ya. Aku tuh kemarin nemu akun bagus banget. Dia jualan batik. Jadi videonya itu tentang baju batik, tentang apa. Tapi kita nggak ngerasa diiklani karena dia emang jenengan itu kan Mbak tas kan. Nah dia videonya cuma kayak gitu, tapi diselingi hal yang membuat istri marah gitu, enggak? Berapa sih uang belanja istri? Nah dia itu isinya kayak gitu, tapi lari banget kan itu, lucu banget tuh. Jadi gini ya, sekali kita lihat lewat berada kita kok apik sih. Kalau aku pribadi aku langsung buka profil dia, buka satu scroll ke bawah. Nah itu memakan waktu banget. Pokoknya sekali video kita itu bagus, biasanya orang bakalan mampir kayak gitu. Tak jelasin begitu kira-kira akan agak susah membahasakan, tapi kira-kira paham nggak yang nggak sampaikan gambaran dari besarnya? Berarti intinya kita kayak harus mempunyai satu ya untuk biar yang melihat itu fokus gitu, biar fokus ke kita. Kalau kita udah punya kayak seperti itu yang pernikahan itu kan orang itu kan akan cari ya, mungkin beberapa lagi dia kan kayak cari gitu kan. Nah, itu kan nanti terus kita juga akan ikut kayak iklan gratis gitu kan. Betul. Terus kalau itu masih ya buat aku gimana juga masukan masukan itu kayak tadi itu Mbak, misal kita itu ya jujur aku sendiri itu orang yang nggak suka dijualin, nggak suka banget. Aku itu nyadar kalau pas aku upload itu kan per beberapa bulan terakhir 2-3 bulan itu aku udah mulai upload daganganku. Kalau pas aku upload dagangan sepi banget Mbak, kadang cuma berapa ratus, padahal pas aku upload post itu bisa sampai puluhan ribu, bisa sampai kadang ada yang ratusan ribu. Tapi kalau upload pas dagangan ya paling 300. Tapi itu bakalan berimbang karena kan aku sendiri uploadnya nggak jualan semua, tapi tak selang-seling. Jadi orang bakalan misal pas buka quotes, nanti buka profilku ke scroll jualan baju juga atau Mbak Septi baju bule, scroll lagi bule ada baju toh, nggak cuma quotes toh. Nah gitu maksudnya. kan itu untuk yang konten yang jualan itu kan gimana caranya supaya ya itu tadi orang-orang tuh nggak merasa kayak dipromosiin gitu loh, nggak merasa disuruh beli, jadi dia cuma kayak informasi seperti itu. Nah harus itu balik lagi kita. Misalnya kita baru buat akun TikTok, kan ibu-ibu misal buat akun TikTok. Tapi kalau misal ibu-ibu udah terkenal, teman-teman siapa ya, misal Indra Kanaya, misal tahu ya. Nah misal Mbak Indra Kanaya itu dia tiba-tiba aku pengen gawe TikTok, gawe Indra Kanaya. Nah itu dia nggak perlu bangun audiens, orang bakalan datang sendiri karena wah Mbak Indra Kanaya gawe TikTok, ayo nonton. Dan itu isinya akunnya Mbak Indra Kanaya itu bagus loh. Dia isinya bukan jualan tapi cuma sharing. Tapi yuk siapa sih kalau Mbak Indra Kanaya? Tapi kan dia sama Mbak Indra itu dia akunnya diselipin sama beberapa iklan jualan. Jadi orang bakalan Kanaya ki apa yo? Kanaya ki apa? Jadi orang kan bakalan pengen tahu. Nah gitu. Jadi kita itu misal baru buat, jangan langsung jualan dulu, jangan. Itu orang langsung biasanya menghindar berdodolan tuh males. Biasanya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? ini kesempatan buat ibu-ibu yang lain. Kalau mau tanya boleh, nanti tak jawab sebisaku.
Belum. Mbak baru datang. Boleh mau tanya Mbak monggo? Nggak apa-apa. Lanjut dulu aja. Nah, udah tak lanjut ya ke TikTok ini. Udah ya, nggak ada yang tanya ya? Beres ya. Nah, ini dari akun TikTok saya yang followernya segini ini juga timik-timik saya tanpa promosi. Nah, ini satu lagi diingat ya dulu. Kalau teman-teman biasa, kalau ibu-ibu udah download TikTok, terus nanti biasanya dari TikTok itu ada pemberitahuan. Ayo ben followermu naik, ben videomu akeh sing nonton, promosi oke men bayar ning aku. Nah, itu sebaiknya dihindari. Karena akun itu kalau sekali dibuat promosi, akunnya bakalan manja sampai ke depannya. Jadi kalau kalau promosi jajal. Sekali aku promosi, rame ya, rame berarti setelah lumayan mau rame. Terus hari berikutnya, akun berikutnya kita nggak promosi, bakalan langsung down. Akun kita bakalan manja. Jadi saran saya pribadi, kalau ibu-ibu misalnya beneran mau fokus jualan di TikTok, jangan sekali-kali pakai promosi, karena bakalan bukan zong sih. Kalau misal marginnya marginnya imbang antara pengeluaran promosi dan pendapatan yang kita dapetin itu seimbang, itu nggak apa-apa mau dipromosiin. Tapi kalau saya pribadi nggak menyarankan, karena organik aja kalau kita telaten itu insya Allah bisa. Organik aja ya. Jadi pokoknya sekali-kali kalau besok-besok kalau ditawarin promosi TikTok, kalau intinya kalau kita imbang nggak apa-apa. Tapi kan kadang kalau ini dilalah pas rodo sepi, dilalai raiso promosi, orang mau jadi promosi, kan emang banget nek orang tak promosi ke sepi, nek promosi ke di sepok endi. Nah, mending kalau saran saya pribadi nggak usah ikut-ikutan promosi. Tak lanjutin ya. Nah ini tadi ikut tanya ya, kok mbak audiensku sepi, followerku sepi gitu ya. Satu, tadi udah sebutin ya, tentukan nama pengguna. Nama pengguna itu kita buat nama pengguna yang gampang dicari, gampang diingat orang. Contohnya kayak saya itu kan kemarin pas awal buat itu emang sengaja mau tak isi quotes. Jadi namanya tak tulis quotes pernikahan. Jangan misal jangan dikasih nama itu apa ya sing ngelamel iki apa ya sik rodanya tak asli dulu. Jangan gunakan nama terlalu panjang ini. Misal kayak saya nih, namanya kan 4 kata, panjang banget. Kalau tak tulis semua nggak terlalu rekomen, nanti orang itu bakalan nyari susah. Kalau misal kayak quotes itu ya, kayak akun saya yang quotes itu, kalau sudah diingat sama audiens, biasanya tulis quotes atau tulis SEPTY, SEPTY itu biasanya nama saya udah ada di atas. Nah kayak gitu kalau kita nama kita terlalu panjang, quotes pernikahan agar pernikahan bahagia selamanya, itu nggak rekomen. Misal panjang gitu banget nggak rekomen. Terus misal kita buat akun namanya tas berkualitas murah banget, tas berkualitas murah se-TikTok, nah itu nggak rekomen. Bakalan susah dicari, bakalan susah diingat. Misal kok rumah cantik, gitu aja, rumah cantik, orang tahu itu punya siapa gitu. Terus apa lagi ya? Lanjut ya, nama pengguna udah tak bahas ya. Nah ini tentang buat konten berkualitas. Buat konten berkualitas itu, kalau di TikTok itu kan kita mainnya video. Jangan sampai kita upload video kok satu, fotonya blur, videonya blur, pecah-pecah. Itu aku pribadi kalau pecah-pecah skip. Kok blur tutang skip. Kalau enggak editan kayak punya saya itu quotes kan nyari warnanya kalem, yang warnanya enak di mata. Misalnya edit kok, waduh warnanya oranye malah nyolok motok. Kayak enggak, misal hijau stabilo itu kan warna-warna yang enggak enak banget di mata. Nah sebisanya kalau kita buat konten itu yang warnanya enak di mata. Kalau video kita ngerekam, sebisanya yang kualitas videonya itu agak tinggi, nggak apa-apa, tapi pencahayaannya pas, model pencahayaannya jelas. Terus lanjut, berkualitas itu juga termasuk isinya ya.
jangan buat video apa ya, video ngangkutin jalan, kamu ngomong bisa di jalan, kita biar perjalanan ke sini tempat wisata apa sih, oh perjalanan cari durian ke ngerokok, itu kan biasanya durian, nah itu biasanya bikin orang pengen ngerti gitu. Jangan lupa judul itu juga penting ya, judul itu juga penting. Lagi nih, buat video dengan durasi pendek itu maksudnya buat nggak buat pemula, buat penonton. Video yang terlalu panjang kalau isinya nggak benar-benar menarik, orang itu nggak mau nonton. Kalau saya pribadi, saya itu main aman di 15 detik. Kalau saran kalau ilmu dari kelas saya dulu, bikin video itu seenggaknya 20 detik. Tapi kalau saya nggak pakai 15 detik aja, singkat, jadi orang nonton 15 detik, balik lagi ke pertama, oh di sini kayak gini gitu, nanti scroll lagi. Kalau kelamaan kan orang malah malas mau lihat itu. Kalau saya pribadi ya, kalau video terlalu panjang itu nggak rekomen buat pemula seperti kita. Nah terus ini unggah konten saat prime time itu, biasanya prime time itu maksudnya waktu-waktu rame orang pegang HP buat buka TikTok. Biasanya jam 7 sampai 8 malam. Nah, itu kalau disarankan kita buat video, upload video di TikTok itu jam 7 sampai 8 malam. Terus kalau pagi sekalian habis subuh, itu banyak banget orang lagi scroll TikTok. Saya pernah banget live juga sekali habis subuhan itu live rame banget. Tapi cuma sebentar kalau nyiapin anak sekolah, cuma iseng. Nah, itu jam-jam segitu itu, misalnya ibu mau serius nih di TikTok, kalau upload jam segitu itu jam rame TikTok. Nah nanti kalau mau dilanjut tahu jam rame TikToknya berapa ya, tiap akun itu perlakuannya beda-beda dan bisa berubah-ubah tiap hari itu bisa berubah-ubah. Nanti kita bisa cek tiap minggu di analisis data. Nanti tak lihatin di analisis data, nanti bisa dicek jam rame TikTok kita itu jam berapa. Terus selanjutnya gunakan sound yang lagi trending. Nah sound yang lagi trending itu maksudnya tiap kita buka TikTok, biasanya itu bakalan muncul lagu-lagu yang lagi rame. Saya nggak tahu ya kalau kelakuan di TikTok baru kayak apa, tapi biasanya sama, bakalan lagu yang lagi rame. Kalau sekarang apa ya? Kemarin yang lagi rame lagu-lagu haji itu rame banget. Lagi usum, lagi musim orang umroh kayaknya, jadi lagu itu rame banget. Sama lagu apa ya? Nek pop nggak usah tak bahas di sini ya. Oh halah, itu pas Pak Jokowi ya, pas viral kemarin itu, nah itu lagunya juga sempat ramai banget, itu trending di TikTok. Itu juga bisa pakai kayak gitu. Terus selanjutnya manfaatkan hashtag. Nah kalau hashtag ini nggak terlalu sih hashtag di TikTok, itu nggak kayak hashtag di IG. Kalau di IG kita main hashtag itu penting banget. Kalau di TikTok nggak terlalu penting, cuma buat pengalaman aja. Nah, misalnya ibu-ibu kebetulan udah pada mantap, oh ya wes aku main tak berdolanin TikTok lah. Nah, kalau di TikTok itu kan saya sudah bilang ya, sudah saya ceritakan tadi. Untuk ramenya jualan di TikTok itu paling penting, paling enak itu jualan live. Kenapa live? Live itu kayak kita jual beli di pasar, tapi sayangnya kalau live kita nggak ketemu, cuma antara HP saya dan HP mereka. Tapi kita bisa ngobrol langsung kayak gini, Mbak cariin dong celana anak. Oh iya bentar tak cariin. Walaupun mereka hanya lihat di video, tapi kita harus bisa nyeritain. Ini Mbak aku punya celana anak umur 6 bulan, bahannya bagus banget Mbak. Tapi ya ini balik lagi ya, ini harus jujur, jangan bahannya sak-sak. Ini bagus banget Bu, silakan dibeli. Itu nanti toko kita bakalan punya rating jelek. Nah ini tak sebutin dulu ya, kalau kita mau live, mantap buat jualan live di TikTok. Persiapan apa aja sih? Satu, punya produk ya, itu jelas banget kita seenggaknya harus punya produk. Misal nggak punya produk, terus teman-teman ngeyel, Mbak aku pengen live lah Mbak, pengen boleh duit sekot TikTok. Nah itu kalau buat jadi affiliate itu nggak harus produk-produk yang mahal. Misal di rumah kok, wah aku jual lenong, aku
duwe sabun ya wis lah tak daftar affiliate produk-produk sing ono ning omah, itu bisa banget. Kayak saya jadi affiliate skincare itu, saya itu juga cuma iseng, soalnya saya di rumah punya ini, iseng daftar affiliate, kok ternyata bisa dapat sampel itu ya rezeki banget. Nah maksudku kalau pengen daftar affiliate yang enggak terlalu menyusahkan, coba aja barangkali kita punya produk ini, misal gamis nih, gamis yang dipakai mbak, kok aku belinya dulu di Shopee kok di TikTok ini kok. Biasanya orang kalau penjual yang mengikuti zaman, yang ngikutin tren, kalau mereka jualan di Shopee biasanya bakalan jualan di TikTok. Jadi nanti bisa coba di search namanya, misal ternyata orang gue gamisnya gitu jualan di TikTok, yaudah kita bisa daftar affiliate, terus kita review aja yang punya di rumah kita, tinggal di review. Nanti kalau misalnya laku, ini nanti tak lanjutin di itu, kayak nanti biar gak bingung satu-satu gitu. Pokoknya ini ya produk, kita punya produk. Nah kalau live nggak ada produknya nggak mungkin. Kedua tempat itu nggak harus luas sih, segitu aja cukup. 2x2 meter itu cukup tempat. Terus yang ketiga tripod sama lampu, tripod kayak gini atau bisa tripod pendek yang buat kayak orang jumatan khotbah yang bawahnya lingkaran, terus ada tiangnya itu bisa pakai kayak gitu. Terus sama lighting itu buat menjaga nih kalau kita misal ya wes aku punya tempat punyanya di kamar, ya wes aku punya tempat tak mempergunakan ruang tamu maupun ruang tengah misalnya, kan itu di dalam ruang ya. Kalau cahaya dari lampu kayak gini biasanya kurang banget. Jadi itu enaknya kita punya ring light, tahu kan ya ibu ya, yang lampu bunder itu. Nah itu berfungsi banget kalau kita lagi live dan kebetulan misal malam hari, entah di dalam rumah yang pencahayaannya kurang. Kalau cuma lampu kayak gini kurang banget soalnya. Nah kalau misal kita siang kok dilala omahnya kebak jendela, misalnya teras, itu bisa nggak usah pakai lampu, tapi ada lampunya, tapi ada tapinya. Jualan di tempat berisik, apalagi banyak orang tengkrimer itu bikin nggak nyaman. Lanjut ya, yang keempat sinyal. Jangan sampai kalau ini live itu butuh banget sinyal yang kuat. Saya pribadi merasa terganggu kalau pas lagi mendung sinyal naik turun. Padahal saya sudah pakai wifi IndiHome, tapi kalau mendung kayaknya nasional sinyal itu kayak begini ya. Nah itu sinyal itu penting banget, nanti sambil dicek di rumah itu kira-kira sinyal yang paling kuat itu apa, yang jarang trouble apa. Soalnya nanti misal kita udah masuk live lagi jalan, tahu-tahu sinyalnya hilang, itu biasanya di orang yang nonton cuma keluar. Wah ini malah nge-lag, malah selain nonton ketinggalan. Nah itu kalau sinyal nggak bersahabat bisa menyebabkan orang yang nonton live kita itu tadinya 100 orang, 50 orang pergi gara-gara nge-lag, nggak sabar nunggu suwen mbak malah sinyalnya rano bla 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 bla. Nah sinyal itu penting banget. Yang terakhir host itu kita penjual, orang yang menyampaikan. Host itu kenapa penting? Satu, kan nggak mungkin kita live barang di depan kita. Misal aku jualan laptop, aku cuma di depan, yuk dibeli laptop, udah bakal ada yang beli nggak kira-kira? Nah pesan buat host itu satu, kalau kudu cerewet sih enggak, tapi seenggaknya agak sedikit banyak ngomong. Saya itu punya 2 admin ya, mbak yang satu itu udah bisa ngimbangi saya, maksudnya ngomongnya wis rada cemburuis lumayan. Kalau dia yang pas jadi host, yang nonton banyak, tenang, yang nonton bukan banyak, tapi ketika ganti yang satu, dia emang orangnya rada pendiam, flat. Kalau ketemu itu nyari apa gitu, kalau enggak ya nyari apa bu, itu beda. Nah kalau ketika admin kedua saya yang live itu, dia kan agak flat, yang nonton biasanya sepi. Tapi kalau begitu nanti host yang satu masuk, admin saya yang satu masuk, atau saya nanti yang masuk, lumayan rame. Jadi pembawaan host itu penting banget ketika kita live. Nggak harus cerewet, enggak, tapi seenggaknya pintar ngomong, pintar nyapa, pintar basa-basi, itu penting banget. Kayak kalau di pasar, kita ada couple bu ayam bu, kalau mixing menengah bu ayam, kita kan bakalan pilih kayak bu ayam bu,
yang datang ke kita bisa dia masuk, mbak selamat datang di live-nya aku, yuk mbak mau nyari apa? Mbak mau nyari apa nih? Aku ready ini. Coba mbak bantu komen boleh, mau butuh apa nanti aku cariin, stokku banyak banget loh mbak. Nah gitu-gitu itu penting banget. Terus lagi buat host itu kita kudu pinter, kita kudu ngerti apa sih yang kita jual. Kan nggak mungkin mbak itu bajunya buat umur berapa? Waduh dari umur berapa? Aduh mbak saya nggak tahu ya itu buat umur berapa. Mbak itu bajunya bahannya apa? Wah ya kayak gini mbak aku nggak tahu, pokoknya dilihat lah mbak kelihatan itu bahannya apa. Nah itu silang banget, itu bakalan di skip banget sama orang yang beli. Maksudnya kita kalau udah niat jualan, kita kan berarti niat jualan berarti main tenanan. Kita berarti harus belajar seenggaknya produk yang kita jual itu apa. Jadi kita harus paham banget produk knowledge-nya seperti apa. Mbak tasnya bahan apa mbak? Wah ya di bahan gono itu kayak bahannya kayak gitu tak dikit aja tak deketin kelihatan ya mbak bahannya apa. Nah kita nah itu jadi kita harus paham banget produk yang kita jual itu apa, bahannya apa. Terus kalau misal jual makanan itu kan juga bisa. Misal kayak makanan yang bumbu-bumbu instan itu saya melihat udah banyak banget dijual di TikTok ya. Ya mbak itu expirednya berapa lama? Waduh nggak tahu ya mbak. Jadwal baterai. Mbak itu baterainya berapa lama ya expirednya? Wah nggak tahu mbak. Itu nggak bisa. Kita harus pintar jadi penjual. Nah ini lagi penting. Kalau kita mau jualan di TikTok banyak banget yang harus dihindari. Satu, anak kecil. Ini nggak tahu awalnya gimana. Dulu masih bisa. Ada suara anak-anak, ada suara anak-anak itu masih boleh, masih aman. Tapi setahu saya semenjak ada video beberapa waktu lalu ya, tapi saya lupa tepatnya kapan, beberapa waktu lalu, pas ada penyiksaan anak kecil yang diupload di TikTok itu. Nah, semenjak itu TikTok itu membatasi banget sama video anak-anak, apalagi orang yang jualan ada anak-anaknya. Kalau beda sama akun pribadi ya, akun pribadi itu ini maksudnya akun cuma buat suka-suka, buat iseng-iseng, aku mau videoin anakku buat kenang-kenangan. Nah itu misal diupload di TikTok yang nggak sama sekali buat jualan, nggak buat afiliasi, itu masih aman-aman aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau live itu pantang banget ada anak kecil. Saya aja kalau live anak tak sebulan, ketok mak selinter melayu. Jangan sampai suara live anak kita itu kedengeran masuk ke rekam ke TikTok, itu nggak boleh banget. Kedua, menyebutkan platform lain. Contohnya gini, ada yang komen, mbak ada Shopee. Waduh mbak, ada aku Shopee, namanya ini. Nah itu langsung bakalan kena banned dari TikTok. Biasanya nanti di akhir video akan ada telah melakukan pelanggaran karena menyebutkan platform lain. Mbak, kalau ada yang komen Shopee gimana misalnya? Mbak ada Shopee, hai mbak Tita, aku punya toko oren, namanya sesuai nama akun TikTok aku ya, saya tidak branded. Nah itu masih nggak apa-apa. Kalau TikTok sebutin toko oren itu masih aman. Terus Topet itu toko hijau itu masih aman. Pokoknya pantang banget menyebutkan Shopee. Terus WA, itu haram banget di TikTok. Mbak ada WA, ada mbak WA silakan, ini nomor WA saya, ketot. Itu bakalan langsung kena itu pelanggaran. WA nggak boleh. Terus apa namanya ya? Nah ini dulu kalau nyebutin kayak gini bisa. Kan di profil TikTok saya itu ada ini ya, nah ada link ya di atas itu ya, kita bisa menyelipkan link itu bisa banget. Dulu itu masih bisa mbak, kalau mau chat kita, mau tanya-tanya lagi, boleh banget klik link yang ada di bio saya. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh banget nyebutin link yang ada di bio, kita bisa ngechat nggak bisa. Buat amalnya, kalau saya paling cuma gini, mbak kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak jelas nanti kita bisa chat via DM TikTok ya. Nanti mbak hubungi saya dulu biar saya bales. Nah itu masih aman. Nyebutin nomor WA di DM TikTok itu juga masih aman. Pokoknya kita itu ya udah dicatat belum ibu-ibu, saya nggak boleh disebutin. Shopee nggak boleh, WA nggak boleh, Topet nggak boleh, toko men, toko oren, toko hijau. Nah itu baru bisa. Ya. Terus lagi diam terlalu lama. Lama ini biasanya durasi 2 menit ke atas. Kalau saya pribadi, misal pas sebentar ya mbak, saya cariin barangnya, saya lari ke sana sambil teriak-teriak, mbak tunggu jangan hilang dulu, mbak yang lain kalau belum saya jawab sih
terlalu lama. Soalnya kemarin di beranda saya nemu dia itu intinya marah-marah sama TikTok, penjual laki-laki, tapi saya jarang sih kalau yang kayak gitu, nggak pernah tak screen. Dia cerita gini, saya tuh baru live lagi rame-ramenya kok di-banned sama TikTok, gara-garanya saya 10 menit diem ngopo-ngopo lah, saya sendiri batin, lah 10 menit menangi ngopo, orang sak kelengan rene yo nonton, orang 10 menit itu lama loh, kalau 1 menit lama, izin minum sebentar, itu kalau misal minum 10 detik lah paling lama udah bisa lah, 10 menit itu entah dia kayaknya dia bilangnya kok saya itu nyiapin paket. Nah itu kan ya bisa, tapi kalau misalnya dia nyiapin paket kenapa enggak di depan kamera sambil dia nyiapin paket sambil ngomong, harusnya kan seperti itu bisa. Tapi nggak tahu kok dia terdiam terlalu lama itu kenapa, jadi dia kena pelanggaran, poinnya nggak 1, kayaknya poinnya langsung 5, tapi saya lupa nggak tak screen, itu poinnya langsung banyak. Ini ya, kalau misalnya kita nanti kena pelanggaran, jangan takut, nggak apa-apa. Pelanggaran itu poinnya itu 1 sampai 10, 1 sampai 10 apa 20 nanti tak 1 sampai 20, dan pelanggaran itu bakalan hilang di 180 hari. Bukan akumulasi ya, misal ini tanggal 17 Oktober, aku kena pelanggaran poinnya 5. Nah yang 5 ini bakalan hangus di 180 hari ke depan. Misal tanggal 18, aku kok kena pelanggaran lagi, poinnya 2. Nah itu nanti dia kan kita poinnya berarti aku udah punya 7, tapi nanti di 180 hari ke depan yang 5 hilang, nanti yang 2 hilang lagi. Nah gitu pokoknya pelanggaran itu hitungnya per 180 hari bakalan reset ke 0. Lanjut ya, keempat, jual barang tiruan dari brand ternama. Nah ini contohnya kalau saya pribadi jualan matahari itu masih aman. Tapi kalau kemarin saya nggak dispray sih, cuma upload produk mereknya Adidas itu nggak di ACC sama TikTok. Saya kan ada barang Adidas juga, ori tapi ya saya nggak beli. Saya ambil dari Sport Station itu kan ada Adidas, saya upload ditolak sama TikTok. Mungkin Adidas punya official resmi di TikTok, jadi dia nolak barang-barang kayak gitu. Nah ini contoh jual barang tiruan itu. Di teman kelas saya belajar itu ada, dia jual gamis lokal polosan kayak yang saya pakai ini, cuman dia ada tambahannya bros channel apa buci ya, yang buci kayak gini apa? Itu ya, channel ya. Nah dia pas nyebutin ini gamis ada dapat bros tambahan loh, dimasukin ke kamera, langsung tertutup otomatis, dia di-banned permanen, nggak bisa live. Soalnya menurut TikTok ya, mungkin saya sendiri nggak tahu, menurut TikTok channel itu kan brand besar banget, dan mungkin pihak channelnya nggak terima kok barangku dijual secara mungkin murah kayak gitu, apa ininya kan itu barang tiruan ya, bukan barang resmi. Nah itu nggak bisa banget. Jadi misalnya ibu-ibu nanti jual kok aku dodolan gamis, dodolan tas, sekiranya yang meniru brand-brand ternama kayak gitu, saran saya lebih baik dihindari karena itu udah mulai dilarang banget di TikTok. Dan saya masih nunggu karena matahari itu udah mulai seliweran di TikTok yang connection 50.000, Nevada 60.000, itu saya sendiri deg-degan soalnya kalau harga segitu sandal itu jujur dijawab sendiri. Saya nggak nyebutin ya, dijawab sendiri. Sandal itu paling nggak 75.000 lah, itu sudah harga termurah menurut saya. Kalau ada yang harga di bawah itu, dan kalau saya pribadi lihat pun saya itu sebenarnya bisa tahu mana yang ori mana yang enggak, tapi kan TikToknya mungkin lagi meraba-raba sih, ini kok bisa murah, ya itu nanti rasanya TikTok, saya nggak tahu. Lanjut ya, yang kelima, jangan menampilkan benda-benda berbahaya. Nah itu seperti cutter itu nggak boleh banget, cutter, gunting, terus misal bapak-bapak kok ikutan nge-live sambil merokok, itu nggak boleh banget. Pisau, cutter, gunting, pistol mungkin ya, nggak tahu, pokoknya senjata tajam itu nggak boleh, orang merokok nggak boleh. Bahkan kita lagi live kelihatan minum itu, kemarin sempat ada yang dibilang dikira jual minuman apa ya, minuman terlarang atau gimana, pokoknya sebisanya kita menghindari, misal mau minum dulu sebisanya menghindar dari depan kamera. Nah segitu dulu, ada yang mau tanya dulu biar nggak makan. Kalau ada yang mau tanya dulu, saya tak minum dulu maksudnya.
tinggal 2 slide lagi. Tapi kalau ibu-ibu mau, kan ini materinya tinggal ini beberapa slide. Ini slide habis ini aku cuma mau nunjukin omset saya jualan di TikTok dari bulan Juli sampai sekarang. Terus yang terakhir cara daftar biar bisa jualan di TikTok ke webnya TikTok. Nah, jadi sebelum saya lanjutin ke 2 slide terakhir, kalau ibu-ibu mau tanya tak silakan, nggak apa-apa. Misal, Mbak kok bingung nggak web TikTok ini? Udah download semua ya? Nah, kalau mau tanya aja sekarang, mumpung ada saya Ciri Sotoy. So. Nggak apa-apa kalau mau tanya, boleh banget. Gak ada yang mau tanya? Tanya Mbak Septi. Mau Bapak. Kalau saya lihat ini akunnya Mbak Septi di TikTok itu yang quotes pernikahan itu kan yang paling FYP ya dibanding akun jualannya. Apakah boleh dibilang itu DNA-nya Mbak Septi di TikTok? Artinya ketika upload seperti itu pasti banyak yang like atau banyak yang nonton. Artinya ketika kita mau bikin konten TikTok, yang penting kita upload dulu aja lah. Nanti yang paling banyak mana, kemudian kita evaluasi, terus kita uploadnya model seperti itu aja terus gitu. Apakah bisa seperti itu? Benar. Iya. Trial error Pak. Ya, berarti kita maksudnya nggak usah bingung kita mau upload apa. Yang penting kita upload aja, nanti kita evaluasi, kemudian kita berarti DNA kita seperti ini nih. Desainnya atau apapun seperti ini berarti nanti kalau saya lihat kan desain maupun warna maupun apapun yang di akun Mbak Septi tentang buat pernikahan itu kan sama. Artinya apakah ketika desainnya berbeda juga apa yang nonton atau yang lain? Apakah pernah dicoba Mbak? Saya jelasin ya Pak. Dulu itu kan udah tak jelasin di awal tadi. Saya itu dulu pas bikin akun itu nggak sengaja banget bikin itu. Nah, kenapa akhirnya tak buat senada itu biar orang tahu, oh ini kode lewat mesti nggak Mbak Septi. Itu satu. Terus lanjut, saya itu kan target market saya itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kalau menurut saya pribadi sih nonton lagi, akun estetik banget sih, lucu. Nah, itu jadi saya nggak branding sih, biar punya ciri khas. Nah, biar punya ciri khas. Kalau sebelumnya saya sendiri juga nggak upload itu Pak. Saya tuh dulu bikin quotes penyemangat. Contoh, jangan menyerah. Ketika kamu gagal berusaha lagi. Nah itu nggak nyantol Pak. Nggak ada yang suka sama quotes saya kayak gitu. Dilala di pernikahan kok ya bisa. Jadi kembali lagi kalau kita misal mau buat akun TikTok itu, kita sendiri yang trial error. Nah, misal kok si FYP, berarti pemirsa aku ki senengnya sing model-model ngono, aku kudu neruske. Dan itu ditarik lagi Pak benang merahnya. Kita buatnya itu harus sesuai sama target market kita. Jangan aku arek dodolan onderdil motor misalnya. Kok letak upload tentang agama, kan nggak nyambung Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Septi. Ya, ada lagi yang mau tanya-tanya? Gak ada? Tak lanjutin aja ya. Ini aku izin dari ini tak share omset saya. Jadi saya itu dulu banget live itu pas awal-awal cuma sehari sekali 1 jam. Itu saya trial error. Jam 8 pagi sepi, jam 9 sepi, jam 10 sepi, setelah sepi, jam 12 sepi. Pokoknya sampai jam 4 itu akhirnya jam terakhir saya itu jam 3 sore. Jadi saya mulai, berarti jam 3 sore ya, live itu jam 3 sore. Jam 3 lumayan peningkatan. Terus saya nyoba geser sedikit jam 2, nggak bisa karena saya belum dikenal. Kalau aku jadi, TikToknya akunnya besar, berarti kalau live mesti dapat uang, nggak mesti. Orang-orang belum kenal siapa kita, maksudnya kita kan pendatang baru di dunia live. Jadi kita kudu eksis dulu. Nah, per September akhir kayaknya per September akhir saya mulai iseng, aku mau mulai live-nya 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 kali sehari. Jadi nggak sengaja anakku berangkat sekolah iseng jam 7 aku main live. Itu ramai banget loh ibu, cobain. Ibu-ibu subuh itu nggak tahu mereka kok gabut nonton itu, kenapa saya nggak tahu. Habis subuh jam-jam habis anak sekolah
sekolah jam 7 itu rame, terus saya nyoba jam 8 sepi, jam 9 rame, mungkin jam 9 itu ibu-ibu udah mulai free, selesai kalian mau rampung jadwal leren karena scroll TikTok, jam 9 rame. Kalau jam 12 jam istirahat itu saya menyarankan nggak live. Orang-orang kerja fokus makan, mereka males banget buka live. Orang itu males banget. Kalau saya jam 2 malah rame, saya jamnya jam 2. Saya sekarang kalau live pagi jam 9 sama jam 2 itu jam rame saya. Kalau malam saya nggak mau, kesel. Saya kalau malam kan saya sendiri, barang saya banyak. Mbak cariin ini, waduh aku yang boleh nanti. Yang paham kan sudut-sudut rumah saya itu api. Jadi kalau mbak jebokin anu, biasanya saya gitu manja. Biasanya saya gitu. Jadi kalau live itu kalau barang sedikit sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau di akun saya nggak berlaku, soalnya barang saya banyak. Jadi kalau ada yang minta dicarikan ini itu, saya harus sana sini, saya nggak sanggup. Jadi live malam saya belum memulai lagi. Dulu cuma coba sekali, tapi nggak sanggup, terus menyerah. Jadi saya live-nya itu tiap jam 9 pagi dan jam 2 sore atau siang, itu pokoknya terus saya live-nya pagi. Nah, terus jangan tanya ya, Mbak dulu pas awal live rame, tentu tidak. Yang nonton 5 orang, HP admin 2, HP suami, HP saya. Jadi satu itu uang seliwer rembuk sopo nggak tahu. Jadi, lumayan yang nonton 5, padahal yang 4 akun sendiri. Jadi nanti ibu-ibu coba aja kalau live itu, jangan menyerah. Jangan menyerah beneran. Kalau live yang nonton sedikit, pokoknya nggak apa-apa, live aja terus, tapi sambil trial error ya. Biasanya kalau live pertama masuk 2, 3, 4 menanjak dan kita sambil pantau ya, kita maksimal di angka berapa nih. Kalau dulu saya paling awal live itu ada yang nonton 50 orang. Wah, bahagia banget ya Allah yang nonton wong second. Tapi biasanya turun, bertahan di 5 sampai 10 orang. Enggak apa-apa, lanjut terus soalnya anggapnya gue ngomong harus sopo ngomong. Nah, ininya begitu, jangan nyerah. Terus, Mbak, live pertama langsung ada yang beli, tentu tidak. Apa tiap live ada yang beli? Tidak mesti. Kadang ya live sak jam karena oleh nonton ya alhamdulillah, payu alhamdulillah orang rapor. Tapi TikTok itu ya baiknya TikTok sekali kita FYP. Jadi saya sekarang kalau live itu biasanya 1 jam pertama 50 orang bertahan, lumayan banget. Nanti masuk ke jam kedua ya redom-redom lah, paling 10 sampai 20. Tapi yo nih sekali kita closing biasanya berudul. Jadi ini berarti akunnya apik ki laris. Berarti tak unggah deh. Jadi sama TikTok dinaikin. Berarti ini berarti orang sing tuku ki wis payu aku tak unggah deh. Sekali laku biasanya menanjak. Nah, modelnya begitu. Jadi kalau Mbak aku gak dodolan sensasi ya mulai tuku. Nah saya itu perjalanannya dari akhir Oktober tahun kemarin, baru September kemarin, akhir Juli kemarin closing 1 barang, seneng banget. Nah gitu. Pokoknya intinya kalau mau live kita nggak boleh nyerah, jangan yuk. Alah live kesel ngomong rapanu, ketiga itu orang minggu, orang mulai tuku nggak apa-apa. Sambil trial error jamnya kita yang tahu sendiri ya. Nanti kan saya nggak tahu nih jamnya ibu yang rame berapa, ibu sendiri yang tahu. Nanti pokoknya wajib trial error karena saya sendiri juga trial error. Ini tak bisikin ya offset saya ya. Nih ini akhir Juli itu laku 90.000, cuma laku 1 barang. Agustus itu sebulan saya dapat 10 juta, yang laku barangnya 90. Terus September peningkatan tuh 2 kali lipat. Agustus September itu jadi 19 juta sebulan, itu 200 barang. Nah ini Oktober, ini kemarin saya screen sampai tanggal 16 sudah 32 juta. Yang laku sudah 400-an barang. Nah ini kelihatan ya, asal kita konsisten, TikTok itu bakalan terus nge-up kita ke orang-orang. Berarti Mbak Ika konsisten, berarti tak update terus. Mbak Ika itu berarti kan barangnya nganggunan. Jadi kita modelnya gitu. Jadi per hari ini saya nggak tahu, saya belum lihat. Ini soalnya saya bikinnya kemarin. Per hari ini belum tahu dapat berapa. Nah begitu sejarahnya TikTok saya sampai bisa. Tapi 30 juta ini lumayan loh ibu. Saya offline zaman sekarang saya itu jujur banget nangis kalau nggak ketolong TikTok. Sehari itu paling sekarang itu 1 juta, alhamdulillah banget sih. Kalau nggak
bukan berarti saya fokus meninggalkan yang offline, enggak, offline tetap saya layani, tapi mumpung saya lagi dapat apa sih dikasih angin ya sama TikTok, makanya saya jadi fokus. Ini aja saya masih gatel pengen nambah 1 admin biar bisa live malam, kan lumayan Bu Ibu, 1 juta sehari. Beneran saya itu sekali live sak pahit-pahitnya 500.000 lah, untuk 500 itu beneran, saya nggak bohong. Itu pahitnya itu. Pak, makanya ayo Pak dolanan lagi loh Pak, TikTok gitu loh Pak. Beneran. TikTok narik. Nah itu yang saya sampaikan hari ini, itu pokoknya saya sudah ya atas kekurangannya, kalau ada kesalahannya saya mohon maaf banget, soalnya yang saya sharing di sini cuma sebatas ilmu dan pengalaman saya aja. Kalau ibu-ibu misal nih ada pengen lanjut tanya-tanya kok kurang jelas, minta nomor saya ke Mas Agung boleh, nggak apa-apa. Nanti tanya-tanya nggak apa-apa. Mau buat grup juga nggak apa-apa, biar enak ngomong ngobrolnya nggak apa-apa. Nah ini ibu-ibu kalau ada yang mau daftar ini, bikin akun TikTok Shop, nah tak jelasin ya. TikTok sama TikTok Shop itu beda. Tapi di HP saya nggak ada TikTok Shopnya ya, yang ada di akun di HP rumah ya. Jadi gini, TikTok TikTok itu akun buat kita hehehe, buat bahagia-bahagia, buat upload video. Nah, kalau TikTok Shop itu buat jualan kita. Jadi gini, oh aku misal rumah cantik Mbak, daftar TikTok Shop dulu. Oh dia, tenang, maksudnya biar aku bisa menjelaskan ke ibu-ibu. Jadi maksudnya di situ. Gimana? Nah ini bisa buka ke website, kayaknya nggak usah dicatat, kayaknya masuk ke Google, nanti bakalan masuk itu. Tapi kalau mau dicatat boleh banget. Nanti sisa tak pesan Mas Agung, nanti kalau mau dibuatin grup, kalau misal ibu-ibu mau tanya lebih ke saya boleh, nggak apa-apa. Nah ini buat daftar TikTok Shop itu ya, kalau peraturan TikTok yang terbaru, misal nih kita udah bikin akun TikTok namanya punya aku itu ya, Septi Bidang Branded misalnya. Terus kan saya pendatang baru nih, aku pengen dodolan di TikTok ya wes, berarti aku kan daftar ke TikTok Shop nih lewat web itu. Nah nama yang kita daftarkan kalau dulu bebas, beda masih bisa, misal TikTok saya akunnya Septi Bidang Branded, TikTok Shopnya tak kasih nama Septi Aryani sesuai nama saya, itu masih bisa. Kalau sekarang nggak bisa, ditolak sama TikTok. Jadi kalau nama TikToknya Septi Bidang Branded, TikTok Shopnya juga harus namanya sama. Kalau misal nggak sama, nanti biasanya akan diubah otomatis sama TikToknya. Jadi misal nama akun TikTokku Septi Bidang Branded, terus akun daftarnya di TikTok Shop Septi Aryani. Tahu aku aktifkan dengan email yang sama kan, itu berarti nanti nyambungnya. Nah, nanti akun TikTokku bakalan berubah namanya dari jadi Septi Aryani, nggak Septi Bidang Branded lagi begitu. Paham ya ibu-ibu? Kalau saya kecepatan, maaf saya nggak bisa ngomong alon soalnya saya cepet begini. Saya kalau ngomong cepet kayak gini. Nah, itu sharing saya hari ini cuma segitu. Ini materinya juga tak siapin dadak banget. Kalau ada yang mau tanya, mumpung kita masih ketemu di sini, boleh banget. Akan saya jawab sebisa saya. Kalau jasa itu sejauh sekarang kok di TikTok itu belum. Kemarin teman belajar saya ada, dia itu hampir mirip kayak Steven, tapi bukan Steven, aku nggak tahu apa namanya. Dia itu malah kena banner soalnya di video dia kan jelas akun jualan nih. Kalau sudah saya bilang tadi kan, kalau cuma akun biasa buat suka-suka mau dikasih WA Shopee atau mau dikasih anak kecil itu masih aman. Tapi kalau kita udah jelas akun jualan, lah dia tuh ngiklanin yang mau tes anak apa silakan datang ke rumah saya ini. Nah bagi TikTok alamat rumah itu hal privasi banget, nggak boleh di share. Nah itu aku lupa ngasih tahu. TikTok itu kayak mungkin kalau nama toko nggak apa-apa ya, misal Septi Bidang Branded cuma sebatas itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada sampai RT2, RW1 nah itu nggak boleh. Itu dikira TikTok dibacanya kamu menyebarkan informasi pribadi bahaya.
Nah dia itu menyebarkan itu, dikasih nomor WA sekalian, ya wes langsung di banned. Tapi videonya yang di down, bukan akunnya yang di down kan, tapi videonya di down, nggak bisa diupload sama TikToknya. Ada lagi? Monggo teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti mohon izin Mbak Septi, insya Allah kita akan undang Mbak Septi di grupnya teman-teman Muslim satu visi. Nanti bisa kalau ada pertanyaan biar langsung di situ, daripada kita membuat grup baru, sepertinya lebih ribet untuk mengumpulkan konten-konten teman-teman. Sementara saat ini beberapa peserta yang ada di sini sudah tergabung di satu visi, jadi mendingan mentornya aja dan kita masukkan. Nggak apa-apa teman. Ya. Boleh toh Pak? Boleh toh Pak? Mohon sekali lagi pada teman-teman yang ada pertanyaan sebelum kita akhiri karena ini bulan Maret sebentar lagi. Satu dua pertanyaan masih kita buka nomor. Oke, yang jawab Mas Faktur, nomor satu yang ada pertanyaan. Mas Tafta mungkin senior kita. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya tak apa itu? Enggak, aku saya sendiri belum main di TikTok dan masih buta banget karena memang belum mulai di situ. Kalau lihat untuk bisnis dan sebagainya kita evaluasi memang gitu. Nah, kalau itu kan barangnya ada gitu. Nah, apakah TikTok Shop ini bisa untuk jualan yang teman-teman yang jualannya jasa? Oh sudah, aku sudah kayak gitu. Terus yang kedua Mbak Septi, kalau misalkan tadi yang di Bandit itu mirip kayak di Facebook itu nggak sih? Kalau misalkan dia berapa minggu nggak boleh ini, berapa minggu nggak boleh ini, kalau tadi melanggar itu berarti ada range itu jangka waktunya apa enggak gitu. Terus tipsnya teman-teman yang baru memulai itu dari awal itu gimana? Kalau lihat Mbak Septi ini kan yang tadi pasti tadi konsistensi ini gitu. Sebenarnya tidak di TikTok aja sih, kalau lihat perjalanan Mbak Septi ini yang saya lihat dan saya kagumi, satu Mbak Septi ini tipe manusia pembelajar, jadi dia ikut kelas online dan sebagainya itu banyak sekali dan dia ikut gitu, dan saya salut gila ini gitu karena saya tahu dari awal gitu nyari rumah Mbak Septi itu sampai dia bikin video masuk dari bakso ulek itu sampai ke rumah dia itu orang sulit nyari rumah dia itu gitu di Jambiroso masuk gang belok kanan kiri pintu likur kayak gitu sampai dia bikin tutorial sampai ke rumah dia di video diupload itu saking dini ada orang sampai ke sana ya sebelum itu gitu dan lihat ke sana sehingga barangnya segini banyak itu gimana jualannya kan gitu ya. Sama anakku waktu itu, aku ajak anakku agar dia punya semangat bahwa di tempat seperti itu di tempat seperti itu seorang ibu gitu yang dia mampu nih berjualan mungkin besok bisa jadi buku gitu ya Mbak Siti, foto-foto yang dulu masih ada ya ya sampai sekarang tempatnya sudah bagus, jualannya sudah bagus dan keren menurut saya gitu. Nah tipsnya ini apa Mbak Siti gitu, karena perkembangan ini kan pasti akan lanjut terus ya gitu, selain TikTok mungkin nanti akan ada apa gitu. Gimana sih Mbak untuk membuat karakter ya atau apa ya bahwa Mbak Siti ini nggak malu dan nggak takut itu untuk belajar kemana-mana itu tadi gitu. Jadi banyak sih orang yang pengen tetapi kadang sudah menutup diri bahwa isin milik saya nggak ikut gitu Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Tekone telat, takone sak Indonesia. Kalau apa ya tipsnya apa ya?
Kalau tipsnya itu soalnya saya itu wonge mupeng apa pengen ngerti. Nah itu saya. Dan saya itu wonge ibu-ibu boleh ditiru. Ngeyel. Maksudnya ngeyel gini. Kayak ini tadi saya sharing pengalaman saya. Kalau saya biasanya dapat ilmu baru, saya tuh mosok no ngomong wah mosok ya menanya. Kalau saya gitu biasanya saya uli sampai ketemu pokoknya aku kudu nemokke wong kuwi salah. Nah saya tuh modelnya malah kayak gitu. Saya senang bisa belajar di mana. Oh ketemu misalnya mbak itu maaf ya kok masa itu sih aku kok gini. Nah mungkin sebenarnya nggak salah sih, cuman kan mungkin saya yang salah langkah. Terus akhirnya dibenerin lah sama tempat saya belajar. Mbak Sep itu benar punya kamu gini, kan? Mbak Sep itu salah punya kamu itu harusnya begini. Oh alah ya wis niat aku sing salah. Nah aku biasanya seperti itu ya. Senang membuat kesalahan, senang membuat salah benar. Saya itu awal jualan di TikTok itu pede. Punya Shopee, punya Pak Shopee saya Shopee dan branded. Bahkan di itu kalau kita baru pernah masuk TikTok live-nya orang TikTok nggak? Kalau begitu kita masuk kan biasanya dapat pesan sambutan tuh. Selamat datang kalau dulu punya saya selamat datang di live-nya Septikgram Branded. Jangan lupa save nomor admin WA 085. Ternyata itu kan nggak boleh, jangan sampai ya ibu. Biasanya kalau bisa live bikin pesan sambutan jangan sampai ada WA itu kan tidak seperti ya tadi nggak boleh. Nah saya tuh dulu kayak gitu, itu nggak boleh banget. Itu saya juga sempat ngeyel mbak, tapi kok di saya nggak apa-apa. Mbak iya nggak apa-apa itu dulu, tapi sekarang dihindari. Ya wes bener tak hindari. Nanti kalau sampai akun saya bilang kan eman-eman. Nah terus soal di banned itu beda sama Facebook. Kalau TikTok itu misal kita upload video, bukan bahas live ya, kita bahas upload video dulu. Misal satu video kita pelanggaran, itu biasanya sama TikTok akun kita aman. Cuman video yang kita upload itu yang di di take down, namanya disembunyikan, nggak ditampilkan sama TikTok. Jadi video kita itu udah ke-upload, tapi sama TikTok ditahan, nggak boleh biar orang-orang nggak tahu. Nah itu namanya di take down. Jadi di kita mungkin masih ada, tapi di orang-orang itu orang nggak bisa lihat. Nah itu kalau pelanggaran video. Kalau pelanggaran live udah tak sebutin tadi ya. Misal kena pelanggaran itu asal bukan hal-hal ini, jangan takut. Misal kita cuma salah sedikit-sedikit, paling cuma kena poin pelanggaran. Dan poin pelanggaran itu nggak bisa lihat ya di HP ini, bisanya di HP yang satu harus di TikTok di TikTok itu TikTok Shop soalnya harus melihatnya. Jadi kalau di HP saya nggak bisa melihat ini. Nah itu nanti saya share aja ya di grupnya ya. Tak liatin poin pelanggaran itu dari 0 sampai lupa berapa ya. Nah itu ada pelanggaran rendah, pelanggaran sedang, dan pelanggaran tingkat tinggi. Nah kalau poin kita lumayan tinggi, pokoknya digawe sing kalem. Nanti 180 hari bakalan kembali ke 0. Itu aja. Dan sebisanya hindari hal-hal yang sudah tak sebutin ini. Kalau misal pas mau live dan nggak pengen kena pelanggaran, dihindari hal-hal ini aja. Kalau misal punya anak, cari waktu yang anak sekiranya nggak mengganggu kita. Nah anak tidur bisa, kalau nggak minta kerjasama sama orang rumah. Pas anak tidur, pas anak ngaji, saya ke anaknya tak akan aman, mana belah. Nah itu aman banget. Kalau nggak bisa di kamar, tapi kan kalau anak lumayan gede-gede kan bisa dipeseni. Anak saya itu apa kalau bu udah mau live, oh iya di sini tak diem Facebook. Nah itu masih aman. Makanya kalau anak kita udah lumayan bisa diberitahu, kita nggak terlalu pusing. Yang penting jangan sampai itu saya baru ingat kemarin itu kejadian di akun TikTok temennya teman saya. Dia itu nggak sengaja, itu kejadiannya nggak sengaja banget. Dia lagi live, anaknya cewek tuh, umur berapa saya juga nggak terlalu tanya. Habis mandi, mak seliwer pudel, dia ngarep kamera. Dia live-nya di banned, akunnya di blok permanen, nggak boleh. Saya nggak tahu kenapa, mungkin dikira jual beli anak atau piye, saya sendiri nggak tahu. Jadi itu anaknya mak seliwer dilalera, nggak kelambi wes di blok permanen, dia nggak bisa lagi di TikTok. Maksudnya misal kita mau buat lagi, mungkin bisa pakai email baru, tapi aku belum pernah mempelajari hal seperti itu. Mungkin bisa, tapi belum tahu ilmunya. Coba bisa nemu tak sharing boleh. Nah gitu, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
waktunya. Terima kasih Mbak Seti. Teman-teman sudah cukup? Alhamdulillah. Belum? Ya. Insya Allah bulan depan Mas Surya mohon izin bulan depan kita belajar yang affiliate TikTok. Jadi tidak harus punya produk. Nanti kita belajar yang affiliate itu afiliator tanpa harus punya produk sendiri. Nanti gurunya nyari lagi. Terima kasih Mbak Seti atas waktunya. Terima kasih.